Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan lebih jauh mengenai doa Yabes, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pembelajaran kami boleh mengerti hal-hal yang harus dilakukan ketika kami membahas satu bagian firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk membuat kami mengerti bagaimana kami membaca firman. Tolong setiap kami Tuhan dan biarlah setiap kami pulang dengan membawa berkat dan pengertian yang benar dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Yabes ini adalah satu bagian yang mungkin sangat populer ya, dan bahkan lagunya itu ya booming di mana-mana Saudara. Mungkin bukan di kalangan gereja Reform, tapi doa Yabes punya lagu itu sangat sentral kalau kita ngomong di dalam praise and worship. Nah, bagian ini sebenarnya sangat kompleks kalau kita mau memahami satu bagian. Jadi saya ajak kita lihat dulu bagian ini ya, doa Yabes. Ini terdapat dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jujur dan terus terang saja ya, bagian ini bagaimana cara bahasnya. Ini sebenarnya cuma ada 2 ayat saja ya. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Nama Yabes tidak terlalu muncul lagi di tempat yang lain kecuali itu nama tempat ya. Itu bukan korelasi dengan Yabes toko yang kita mau bahas. Sehingga mengenai Yabes itu cuma ada 2 ayat. Pertanyaan sederhana, kalau ada 2 ayat bagaimana cara kita memahami inti doa Yabes? 2 ayat saja. Itu sore. Di dalam penafsiran yang paling yang paling tidak pakai effort itu ya, tapi prone to mistake, maksudnya sangat punya kecenderungan menafsirkan dengan salah, yaitu langsung baca apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang menafsirkan bagian firman Tuhan, langsung baca, langsung kaitkan kepada hidup. Dan biasanya itu sangat-sangat powerful. Kenapa powerful? Karena kita langsung mengaplikasikan konteks hidup kita. Misalnya gini ya, wah Yabes ini kesian ya, namanya saja udah Yabes yang dekat dengan arti kata yang disebutkan oleh ibunya. Dilahirkan dengan kesakitan, jadi kayaknya banyak penderitaan lah hidup Yabes ini. Jadi namanya itu seolah-olah kayak penuh dengan kutukan, penderitaan ya kayak gitu ya. Lalu aplikasi kontekstualnya langsung, mungkin hidup kita juga begitu. Nah itu saudara, itu powerful saudara. Mungkin kita hidup banyak pergumulan, banyak penderitaan. Tapi kita harus sadar, ya misalnya gitu saudara, ini contoh ya. Kita kadang mungkin nggak bisa paham di mana letak problemnya dari pembacaan seperti ini. Saya coba lanjutkan dulu ya saudara, nanti mungkin saudara di dalam sesi sepanjang malam ini mungkin mulai memahami bagaimana cara mengkoreksi bagian yang tadi yang saya ngomong. Lalu saya mungkin bilang lagi ya, seperti kita juga seringkali mungkin tertindas. Kita mungkin seolah-olah anak bawang, nama kita tidak terlalu signifikan, bahkan arti namanya mungkin kayak ya penderitaan. Tapi ya seperti Yabes kemudian dia berdoa sama Tuhan. Nah inilah kuasa doa, mintalah maka akan diberi, kira-kira gitu saudara. Formulanya itu adalah kutip-kutip bagian-bagian lain dijadikan satu kesatuan, lalu ini memberikan satu buah sugesti. Dan setelah berdoa seperti firman Tuhan, minta akan diberi. Orang tua mana kalau ayahnya anak-anaknya minta roti akan kasih batu, kasih ular dan segala macam ikan, kasih ular ya kan gitu kan. Bapak Ibu kita mungkin tahu bagian itu. Demikian juga waktu Yabes berdoa, dia yang namanya punya arti penderitaan. Tapi Tuhan mendengarkan doa dia dan memulihkan dia. Dan apa yang diminta oleh Yabes? Yabes minta berkati aku berlimpah-limpah. Oke, itu sangat-sangat langsung. Kalau kita langsung kontekstualkan dalam konteks kita, itu akan dengan sangat subur memberikan kedagingan manusia yang dalam keadaan kesusahan. Jadi berkati aku berlimpah-limpah. Pertanyaan sederhana saja, siapa yang tidak mau diberkati berlimpah-limpah kan gitu?
Oke, berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Oke, kalau sudah memperluas daerah itu tafsirannya apa kira-kira? Yang kita langsung pikirkan daerahnya kekuasaan mainan kita. Kalau ini perusahaan, perusahaannya jadi dari 1 jadi 10, 10 jadi 100, misalnya gitu kan lah ya. Sama nanti pakai kutip bagian lain. Di bagian lain itu kan seperti perumpamaan penabur. Meskipun jatuh cuma 25% di tanah yang subur, nanti bertumbuh jadi 100 kali lipat, ya kan 60, 30. Nah jadi sama, memberkati daerahku berlimpah-limpah, itu kalau perusahaan. Kalau rumah juga, ya kira-kira punya satu ngontrak, dikasih berlimpah-limpah jadi lebih dari satu misalnya. Jadi kadang penafsirannya kira-kira kontekstualnya jadi ini. Lalu, dan melindungi aku daripada malapetaka. Apa yang kita pikir dengan melindungi aku dari malapetaka? Ya siapa saja yang berusaha merebut daerah kekuasaanku, ya. Orang-orang yang mau mencuri resepi atau apapun lah ya, ini dijauhkan. Dan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Allah kemudian mengabulkan permintaannya. Sehingga keadaan yang tadi menderita tiba-tiba ditinggikan. Makanya di dalam ayat ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Kenapa? Karena dia berani meminta. Tinggal ditambah formula terakhir, apa itu? Amin. Nah itu kan saudara ya. Ini bahayanya minta ampun. Saudara. Kenapa? Karena kita lupakan seluruh konteks yang ada di dalam Alkitab. Just ignore. Setelah semua di-ignore, bagian ini kayaknya cocok dengan keadaan kita yang lagi banyak pergumulan penderitaan. Langsung pakai. Saya bukan ngomong tidak ada ruang berdoa untuk minta materi dari Tuhan. Buktinya doa yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu doa Bapa kami bilang apa? Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan berarti berkat materi gitu maksudnya ya. Jadi kita itu maksudnya Alkitab itu tidak alergi dengan namanya berkat materi. Berkat materi itu adalah hal sehari-hari yang Tuhan provide. Bukan hanya itu loh. Misalnya di dalam Matius juga dibicarakan ya bagaimana Bapa itu Allah yang baik kepada orang yang jahat dan orang yang baik memberikan matahari musim berganti dan segala macam. Demikian juga kita ya. Jadi terlalu banyak bicara mengenai pemeliharaan Tuhan di dalam aspek materi. Tapi pertanyaan yang paling sederhana adalah, apakah doa Yabes itu intensinya memang demikian? Apakah memang doa ini adalah doa untuk meminta pemeliharaan dalam hal materi? Dan bagaimana dalam konteks kita waktu baca? Kalau bicara mengenai pemeliharaan lain, banyak burung pipit tidak menabur, segala macam Tuhan pelihara, dia nggak jatuh ya. Bunga yang ada di tempat liar itu adalah punya keindahan yang bahkan lebih indah daripada jubahnya Salomo dan lain sebagainya. Jadi kita sudah clear betul bahwa Tuhan pelihara. Itu no doubt gitu maksudnya, tidak usah dikhawatirkan. Justru poin yang paling sederhana yang kita bisa imani adalah kalau Tuhan memang memberikan kita satu mandat untuk mengerjakan panggilan Dia, maka kita akan sampai juga ke sana. Maksudnya seperti apa yang dinyatakan oleh Paulus ya. Paulus bilang, ini minggu lalu kita sempat kutip sedikit, aku tahu penjara sengsara menanti aku, tapi aku tidak menghiraukan itu sedikit pun. Kenapa? Yang penting tugas yang Tuhan berikan kepadaku untuk memberitakan Injil itu tergenapi. Ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus sadar satu hal, realita di dalam pemeliharaan Tuhan itu no doubt, tidak usah khawatir. Bahkan ya di dalam mungkin beberapa bulan yang lalu, sama seperti kita pernah bahas, ada satu ilustrasi yang saya kasih ya. Kalau kita ini adalah warga kerajaan sorga dan Tuhan kasih mandat untuk lakukan ini dan itu, tenang saja. Pasti Tuhan cukupkan. Maksudnya apa? Ambil contoh kayak kita ini bekerja di satu company. Lalu company itu bilang, Pak Anda bisnis trip ya. Kita kan nggak tanya, tiketnya dari mana duitnya? Enggak kan? Tinggal di situ pakai means apa? Enggak. Itu langsung diatur oleh perusahaan, lebih lagi dalam konteks kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian hari ini kita tuh fokus, bukan menegasi mengenai pemeliharaan berkat anugerah Tuhan dan lain sebagainya, bukan menegasi itu. Tapi kita ingin fokus bicara apa yang dibahas oleh bagian ini. Nah, oke, kita udah tahu ya sedikit banyak introduksi, lalu sekarang bagaimana caranya? Nah ini yang menjadi saya pikir Bapak Ibu boleh catat ya bagian ini, untuk kita itu belajar dengan mempunyai satu kepekaan, menata cara berpikir, menganalisa supaya kita itu tidak melenceng dari apa yang benar. Oke, untuk itu bagian pertama. Pertama adalah
Kita harus belajar kepada yang ahli. Itu sederhana saja saudara ya. Nggak usah terlalu pusing. Karena apa? Karena sudah ada banyak ahli-ahli yang mempelajari bagian ini. Maka kita harus rendah hati. Ya, misalnya satu itu ya. Dan kita harus tahu orang yang ahli di bidang itu siapa. Salah satunya adalah Richard Pratt. Dia adalah profesor perjanjian lama yang mendirikan satu lembaga non-profit Third Millennium. Itu berikan akses available worldwide. Jadi yang penting ada internet, itu saudara ya. Dan kemudian bisa akses, ada laptop atau apapun, kita pakai. Itu yang dilakukan oleh Richard Pratt. Dia punya misi itu apa? Supaya orang-orang yang terpelencil, terpelosok, asal ada laptop atau PC atau apapun dan ada internet, bisa belajar. Itu sebelum zaman AI, Bapak Ibu ya. Dia udah kerjakan bagian ini. Dan hari ini saudara, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar gitu. Karena seluruh tools itu lebih daripada cukup. Nah itu, bahkan orang yang nggak bisa coding pun bisa buat program atau website atau apapun. Yang pertama, jadi Richard Pratt ini ahli di dalam bidang chronicles atau tawarik. Jadi beli buku ini oke juga, ini memang dalam bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa Inggrisnya mungkin nggak terlalu kompleks juga. Kalau nggak familiar, nanti bisa mungkin belinya di program Logos dan bisa translate. Saya bukan promosi Logos, saudara, itu salah satu tool saja. Nah, sekarang bagian yang kita harus tahu, selain belajar dari orang yang ahli, apa yang kita perlu tahu? Basic dulu. Oke, pertama, doa ini ada di mana? 1 Tawarik 4. Berarti kita harus tahu tentang tawarik. Nah, yang pertama paling sederhana, kalau kita udah tahu ini adalah kitab tawarik, kita harus tahu tawarik ini bicara apa keseluruhannya. Kita tidak akan pernah mengerti hal yang partikular tanpa mengerti gambaran besar, big picture-nya kita nggak lihat, kita nggak akan bisa paham. Sama, ambil contoh ya, kita beli Lego. Lego kalau cuma 6 parts gampang, nggak usah pakai instruksi kayaknya, asal ada gambar di depan kayaknya ngerti lah ya bagaimana caranya. Itu pun harus ada gambar depannya, kalau nggak mungkin bisa salah. Tapi kalau Lego yang sudah misalnya Castle Neuschwanstein itu yang kayak Disneyland punya kastil, saudara, itu mungkin puluhan ribu parts atau ribuan parts. Coba tanpa instruksi, bagaimana cara buatnya? Kita nggak bisa pakai namanya kira-kira. Kalau buat Lego aja nggak bisa pakai namanya kira-kira, harus ada instruksinya. Apalagi belajar Alkitab, maksudnya gitu loh, sederhana saja. Logikanya harus jalan, berarti kita harus membiasakan bagaimana lakukan analisa dari awal sampai akhir dengan baik gitu. Sama puzzle juga ya, puzzle apapun sebetulnya dalam hidup ini begitu. Misalnya ya, kita mau masak. Cuma lihat gambar, bisa nggak? Oh hebat betul kalau lihat gambar saja bisa ya. Nggak bisa, kita harus tahu berapa telurnya, tepungnya berapa, apanya berapa, garamnya berapa, harus detail. Terus bukan hanya tahu parts-nya kan, tapi harus dikasih tahu kapan masukin barang ini, kapan keluarkan. Kita harus tahu semua, itu adalah instruksinya, basic yaitu saudara. Mobil juga sama, perbaiki mobil ya, dan lain sebagainya, seluruh hidup begini. Nah, maka sederhananya belajar Alkitab kira-kira punya mindset yang sama, teratur dan rapi. Pertama untuk tahu mengenai intensi penulisan dari Tawarik, kita harus tahu dulu penyusunan kanon di dalam perjanjian lama orang Ibrani ya. Di dalam teks Masoretik atau Alkitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, itu posisi kanonnya adalah ini. Pertama Taurat, 5 kitab Musa. Lalu kitab nabi-nabi. Itu ada Yosua, Hakim-Hakim. Ini beda ya dengan kanon kita sekarang ya. Bukan. Ini beda penyusunannya jangan dengan kita sekarang. Alkitab PL kita itu penyusunannya saja beda. Isinya sama ya Bapak Ibu sekalian. Yosua, Hakim-Hakim itu dibilang kitab nabi. Kalau di kita Alkitab kita itu dibilangnya kitab sejarah ya. Itu dibilang kitab sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, raja-raja itu dibilang kitab sejarah. Mereka enggak, mereka bilang ini kitab nabi. Lalu ada kitab nabi berikutnya ya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan 12 nabi kecil. Lalu ada kumpulan tulisan. Kalau kita dimulai dengan ada Mazmur, Ayub, Amsal, itu kita bilang kitab puisi, Pengkhotbah itu kita bilang kitab puisi, Kidung Agung kita bilang kitab puisi. Mereka enggak. Mereka bilang itu adalah kumpulan tulisan. Dan nanti Ratapan, Ester,
Daniel, Ezra, Nehemia, dan 1-2 Tawarik. Berarti posisi di dalam kanon Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Tawarik itu ada yang di paling belakang, paling akhir. Jadi paling akhir bukan Maleaki. Paling akhir adalah kitab Tawarikh. Nah, dengan bagian ini saudara, kita harus tahu ada sesuatu hal yang penting di sini. Berarti ini adalah kitab setelah orang Israel pulang dari pembuangan, post eksilik, ya, setelah mereka pulang dari pembuangan. Ezra, Nehemia, Tawarik itu very clear, itu adalah bagian post eksilik. Nanti kita akan lihat buktinya bagaimana ya. Dan di dalam perjanjian lama kita sekarang, PL yang kita punya, itu susunannya mengikuti Septuaginta, susunan ya. Jadi Taurat, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Susunannya sampai yang terakhir Maleaki itu mengikuti Septuaginta. Tapi para reformator salah satunya ya, mereka tidak mau pakai teks Septuagint, mereka mau pakai teks Masoretik. Jadi teksnya teks Ibrani, susunannya Septuagint. Itu yang dilakukan di dalam Alkitab PL kita. Itu cuma intermezzo lah ya. Kita perlu tahu sedikit kita punya susunan kok beda dengan kanon PL. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini bicara apa sih? Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Oh ini susah ya, kita mungkin belum melatih diri, nggak apa-apa saudara. Dari bagian ini kita akan tahu bahwa penyusunan itu disusun dari kitab Kejadian sampai nanti sejarah setelah Israel itu pulang dari pembuangan. Sekali lagi ya, ini Taurat mulai dari Kejadian maksudnya. Tapi nanti Ezra, Nehemia, dan Tawarik itu adalah komunitas orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan. Jadi ini bicara Kejadian sampai restorasi umat, itu loh maksudnya. Jadi itu penyusunan kanon PL Ibrani, saudara, itu punya maksud gitu loh. Maksud yang menyatakan dari Adam sampai mereka pulang. Itulah sebabnya tanpa kita nerka-nerka, nanti isi daripada Tawarik pasal 1 ayat 1 itu langsung bicara silsilah. Saya percaya waktu baca Tawarik ya, mungkin sebagian besar orang Kristen waktu baca satu pasal udah agak kayak kena pukul ya. Pusing ya. Pasal 2 lebih kelengar lagi. Pasal 3 udah ndak mampu ya mau taruh bendera putih. Pasal 4 sampai pasal berapa itu silsilah. Kalau masih ingat ya saudara, lumayan panjang ya. Dari Adam sampai Daud kira-kira gitu saudara. Jadi panjang sekali dan itu lagi bicara apa sih? Bicara rangkaian peristiwa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian ya, sebelum kita masuk lebih jauh saya ajak kita lihat dulu ya. Buka Chronicles pasal yang terakhir. 2 Chronicles pasal yang terakhir. Jadi 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ini kita pernah bahas satu kali ya, dan ini adalah pembukaan bagian yang sama dengan Ezra. Saya baca dulu ya Bapak Ibu ya. 2 Tawarik 36 ayat 22 23. Pada tahun pertama zaman Kores itu Cyrus, nama universalnya, Raja Persia, negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Sekarang pertanyaan sederhana. Kenapa di dalam kanon PL Ibrani, Tawarik ditaruh paling belakang? Kalau ditaruh di dalam susunan kayak Alkitab kita, kayaknya nyambung ya. Habis Tawarik masuk Ezra Nehemia, nyambung ceritanya. Kenapa justru Tawarik ditaruh yang paling akhir? Ezra Nehemia dulu, padahal permulaan dari kitab Ezra itu adalah sama dengan akhir daripada 2 Tawarik 36, nyambung ceritanya. Kenapa? Nah ini yang kita perlu jawab Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya kasih introduksi lagi supaya kita tahu briefnya dulu. Kitab Tawarik itu ditulis kira-kira tahun 400 sebelum Masehi ya. Saat itu Yehuda sudah menempati kembali tanah mereka dan bait Allah sudah didirikan. Didirikan tahun 516. Dan kondisi Yehuda saat itu dibandingkan dengan sebelum pembuangan jauh lebih kecil.
ya, jauh berkurang dalam kekuatan dan jumlah atau populasi mereka dan menempati hanya sebagian kecil tanah. Oke. Yehuda berada di bawah kekuasaan Persia dan tekanan dari negara tetangga, itu kita akan tahu dari Ezra Nehemia. Dan mereka seolah-olah tinggal masih dalam konteks pembuangan. Kalau baca Ezra 9, ya, Nehemia 9, kita tahu dosa-dosa orang Israel, kawin campur dan lain-lain, ya, itu hal-hal yang seolah-olah masih dalam konteks pembuangan. Mereka masih di dalam konteks sebelum exile bahkan dosa-dosa mereka itu. Nah jadi maksudnya gini ya, kita perlu tahu situasi penulisan daripada kitab Tawarikh itu adalah begini situasinya. Situasinya begini, ditulis tahun kira-kira 400 sebelum Masehi. Dan mungkin satu bagian lagi ya, supaya kita ada gambaran yang agak lebih vivid ya. Ezra nanti kembali tahun 458 ya. Ezra punya kisah itu tahun 458 dan kemudian Nehemia datang tahun 445. Ezra datang untuk ngapain? Untuk menegakkan Taurat. Nehemia datang sama dengan Ezra, mereka ada bagian yang paralel, tapi nanti kerjaan Nehemia adalah bangun tembok Yerusalem. Jadi itu tahun 458 dan 445. Tawarikh ditulis tahun 400-an gitu maksudnya. Dan ini gambaran sedikit ya Bapak Ibu, kita harus lihat ini. Inilah posisi Yehuda di bawah pemerintahan Persia. Coba lihat daerah Yehuda itu berapa gede, kecil banget ya. Itu saja sudah yang, ini kelihatan saya coba besarkan sedikit. Ini saja sudah, kecil sekali. Negara tetangganya bangsa-bangsa asing ya. Ada Amon, Samaria jelas, Moab ya. Terus ada Idumea dan lain-lain. Jadi mereka itu posisinya kecil gitu, tidak signifikan. Padahal pengharapan restorasi besar enggak? Besar sekali. Dan bahkan nanti pada waktu di dalam zaman Second Temple ini, pengharapan mengenai pemulihan daripada tekanan asing itu luar biasa besar ya. Terus berkembang sampai nanti menghasilkan kitab-kitab di dalam zaman Second Temple Yudaisme. Nah ini kita nggak baca detail saudara, tapi ini konteksnya. Oleh sebab itu, kondisi Israel saat itu membuat mereka itu merenungkan. Ya, ini kita kalau orang Israel asli, kita punya perenungan apa? Bukannya Tuhan memberikan janji kepada Daud kesetiaannya bahwa bangsa kerajaannya tidak akan berakhir. Sekarang realitanya kami ini adalah bagian daripada provinsi Persia. Ini bukan kerajaan Israel, ini adalah di bawah yuridiksi daripada Persia. Ada provinsi-provinsi yang dibagi oleh orang Persia. Jadi bukan kerajaan Israel berarti mereka otonomus gitu, bukan. Jadi mereka di bawah pemerintahan Persia. Maka kalau kita mengerti kondisi saat itu membuat orang Israel itu merenungkan dan bertanya apa maksud Tuhan dan bagaimana janji kesetiaannya kepada Daud. Sederhananya begitu. Sampai sini saudara, kita rasa kayaknya hubungannya dengan doa Yabes apa? Sebentar saudara, ini kita dalam proses saudara ya, dalam proses ya. Kita akan sadar ya, di dalam bagian-bagian ini Tawarikh itu memberikan perspektif yang fresh. Kenapa fresh? Karena itu kan memang ya kalau kita baca Tawarikh, kadang saya nggak tahu Bapak Ibu pernah tanya nggak, kalau lagi mungkin agak kurang happy baca Alkitab ya, ceritanya sama kok ulang-ulang. Saya nggak tahu ya saudara pernah rasa itu nggak? Kan kisah Daud itu kan Saul ada di Samuel, kok diulang lagi sih di sini? Aduh, ya itu misalnya saudara. Atau kisah raja-raja, itu kan kitab 1-2 raja-raja udah cukup banyak. Kenapa di Tawarikh ngulang lagi cerita raja-raja? Oke. Dan persoalan paling besar adalah gini saudara. Waktu kita baca Samuel, raja-raja dan Tawarikh, kadang kita memang baca tanpa konteks. Jadi bagi kita, aduh ngapain diulang gitu loh maksudnya. Tapi kalau kita ngerti konteksnya, kita akan sadar ini penting. Bedanya apa saudara ya? Bedanya gini ya, Tawarikh menuliskan kembali bagian sejarah Israel dan melengkapi dengan hal yang tidak dinyatakan dalam kitab Samuel dan Raja-Raja. Ada yang tidak dinyatakan dalam Samuel dan Raja-Raja. Misal ya, menyatakan kisah raja yang setia dan umat mengalami berkat. Sehingga pembaca akan punya satu perspektif untuk meneladani tokoh-tokoh yang ada di masa yang lalu. Menekankan kesetiaan terhadap Taurat, ibadah dan diberkati Tuhan, baik keluarga, kekuatan, kelimpahan. Dan nanti ada konteks antitesisnya. Kalau raja yang setia kemudian berbalik setia menjadi tidak setia, maka akan ada penghakiman. Ini tema apa sih sebetulnya?
Ini tema yang memperlengkapi orang Israel yang ada di dalam konteks post-eksilik atau setelah pembuangan. Waktu mereka lihat daerah mereka yang tidak signifikan, luasnya kecil tadi. Maka apa yang mereka dapatkan dari pembacaan kitab Tawarikh? Mereka akan sadar, kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau berdoa, engkau akan diberkati. Kalau engkau setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menguatkan kamu punya daerah, kekuatan militer, politik dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau berubah setia, bergeser. Nah kira-kira ini. Jadi audiens daripada kitab Tawarikh itu adalah orang-orang yang punya jabatan, yang punya satu posisi untuk menjadi pemimpin daripada orang Israel. Sekali lagi, ini adalah pedoman untuk para pemimpin orang Israel. Supaya mereka itu melakukan apa yang harus dilakukan. Oke saudara, sampai sini kita minimal mulai jelas. Bedanya dengan Tawarikh punya concern apa? Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Raja-Raja dan Samuel, penekanan paling utama adalah engkau harus sadar alasan kenapa engkau dibuang. Ya, jadi mereka akan jelas tahu tuh dosa Manasye, ya kan itu salah satunya ya, yang sangat-sangat ketara dan kemudian menyatakan kamu layak menerima penghakiman pembuangan. Sementara Tawarikh menekankan kalau kamu bertobat tidak ada dosa yang terlalu berat. Beda nggak? Beda sekali saudara sekalian ya. Oke, ini kita udah bahas sedikit ya mengenai penulisan Tawarikh. Nah, sekarang kita mulai masuk agak lebih pelan sedikit saudara ya. Konteks perikop. 1 Tawarikh itu pembukaannya tadi kita udah bicara saudara. Dibuka dengan silsilah Adam sampai Abraham. 1 ayat 1 sampai 27. Berlanjut dengan keturunan Yehuda. Pasal 2. Keturunan Daud, keturunan Yehuda yang lain. Itu nanti di mana bagian daripada doa Yabes dinyatakan saudara. Dan rangkaian silsilah terus berlanjut sampai pasal 10. Banyak saudara, kita tidak mungkin bahas semua. Tapi saudara, nah ini yang kita mau lihat sekarang. Syarat yang kedua untuk mengerti teks bukan hanya konteks awal bagaimana ditulis, untuk siapa, konteksnya bagaimana, audiens membacanya siapa. Itu adalah bagian pertama. Tapi yang kedua kita harus tahu ini bagian waktu dinyatakan dia ada di mana posisinya. Posisinya ini ada di mana. Sehingga kita bisa merekonstruksi siapa kira-kira Yabes ya, bagaimana konteksnya. Kisah Yabes menginterupsi list silsilah merupakan kontras yang diintensikan penulis. Nah ini kurang lebih ya, menekankan akan tema ketaatan, berkat, ketidaktaatan, dan hukuman. Saya ajak kita harus masuk ke dalam pembacaan teks ya saudara ya. Kita coba dulu Bapak Ibu ya. Dengan membaca kita akan langsung tahu perasaannya, feelingnya gimana saudara ya. Oke, saya mulai dengan pasal 1 dulu, ayat 1. Ini perasaan saudara kalau baca bagian ini mungkin akan mirip-mirip, apalagi bacanya saat teduhnya udah jam 12 malam misalnya gitu kan ya. Baca ini agak meremlek dikit saudara ya, agak pedas-pedas lewat semua saudara. Oke, saya coba ya. Pasal 1 ayat 1, kita baca sedikit saja ya. Mulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sampai sini saudara. Waktu baca kita itu melakukan namanya encoding. Itu bahasa sederhananya adalah kita baca ada nama yang kita kenal langsung kayak ada memori terlintas dalam benak kita. Seret gitu. Kalau tahu namanya. Kalau enggak saudara, have no idea. Itu saudara. Perasaannya langsung berat-berat langsung saudara. Waktu nama Sem, Ham, dan Yafet, Nuh disebut langsung ingat cerita air bah. Tapi kalau yang lain, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok tahu, misalnya gitu kan saudara. Metusalah, ngerti, Lamek, misalnya contoh saudara. Itu adalah prosesnya ya. Terus lanjut lagi 5, keturunan Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras, dan seterusnya. Saudara waktu baca list nama ini perasaannya apa? Perasaannya datar. Betul kan saudara ya? Plain, just plain saudara. Oke. Saya nggak lanjutin saudara, tapi kita coba lihat 1 Tawarikh 2. Inilah anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, 3 orang.
yang lahir bagi dia dari anak perempuan Siwa, perempuan Kanaan itu, tapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Perasaannya gimana? Tadi kayaknya perasaannya datar saja. Betul kan saudara, waktu baca list nama itu kayaknya inilah anak-anak keturunan Yehuda, segala macam, tiba-tiba kok ada interupsi di tengah. Kok tiba-tiba lagi bicara itu dibunuh oleh Tuhan. Ada tone yang beda enggak? Ada perasaan yang beda enggak? Mulai muncul saudara. Saudara, itu adalah intensi penulis. Sengaja kasih sebuah device untuk kita tuh kayak ada interupsi gitu. Ada apa ini? Ya gitu loh ya. Jadi ini adalah bicara orang yang jahat di hadapan Tuhan disikat oleh Tuhan. Yang jahat akan dihukum oleh Tuhan. Nggak segan-segan kata-katanya itu keras loh. Tuhan membunuh. Perasaannya gimana saudara? Lebih enak rasanya dengar ya, di telinga agak lebih appropriate itu kalau dengar Tuhan menghukum misalnya saudara ya. Tapi ini enggak, langsung Tuhan membunuh selesai, itu kira-kira. Jadi perasaan kita yang baca ini tidak datar-datar saja. Kita mulai mengerti ada yang disisipkan oleh penulis, memberikan kita tema apa? Nah ini, menekankan tema ketaatan dan berkat, ketidaktaatan dan hukuman. Sederhana, jadi itu sudah mulai ditekankan dari awal saudara. Sekarang kita coba 1 Tawarik 4 ya, saudara, bagian yang kita mau bahas ya. Oke, saya bacakan saudara. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya, anak Syobal memberanakan Yahat, Yahat memberanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum orang Zora. Inilah anak Etam, Israel, Isma, Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hazeleponi, lalu Penuel, bapak Gedor, dan Ezer, bapak Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapak Bethlehem. Asyur bapak Tekoa mempunyai 2 istri, Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastri, Tari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Zeret, Zohar, Etan, Kos memberang Anub, Hezobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Ayat 9 yang tadi, saudara, Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Tone-nya beda nggak saudara? Beda banget saudara. Itu hanya mungkin kita pahami kalau kita baca dengan teliti list nama. Kalau kita nggak baca list namanya, nggak akan tahu bedanya apa saudara. Jasa lewat udah kayak dipukul orang berkali-kali, udah kayak kelenger gitu. Baca ini udah nggak ada rasanya sama sekali. Nah itulah sebabnya kita lakukan hal yang agak lebih basic dulu supaya kita tahu sense-nya itu bagaimana saudara. Jadi memang ini diintensikan oleh penulis untuk yang baca itu mengerti bagian ketaatan, ketidaktaatan. Yang tadi tidak taat dibunuh Tuhan. Sekarang Yabes taat ya, berdoa diberkati Tuhan. Tema ini akan muncul terus. Oke, oleh sebab itu saya akan ajak lagi beberapa supaya kita itu tahu tone-nya, tense-nya, apa tekanannya saudara. Ini memang perlu ada. Ya susah ngomong ya, baca Alkitab tuh harus bergairah saudara. Kalau enggak itu berat ya memang, apalagi baca kitab Tawarik. Apalagi kalau ada hamba Tuhan. Hari ini Bapak Ibu hari Minggu mari kita baca Alkitab kita 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai sekian. Itu langsung kayak kelengar saudara. Nah balik lagi ya. Sekarang 1 Tawarik 5, 18 sampai 26. 1 Tawarik 5, kita buka ya. Ini masih, saudara ngomong-ngomong dari pasal 1 sampai pasal 5 kita lihat ya, di LAI itu kasih kejelasan ya, bahwa ada yang memang paralel dengan bagian lain, entah Samuel atau raja-raja, ada yang memang eksklusif Tawarik. Pasal 4 itu eksklusif Tawarik saudara ya, pasal 5 juga ya, maksudnya kita akan lihat lebih ke sana ya. Sekarang kita lihat dulu, Tawarik, 1 Tawarik 5, 20, saya baca dari ayat 18 ya. Dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang tangkas yang dapat memangku perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Ayat 20 penekanannya, mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Yang digarisbawahi, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Saudara, ini kan tema yang sama ada di doa Yabes tadi, sama temanya gitu, tense-nya sama ya. Ada keadaan yang tersesak ya, dalam keadaan berperang,
Kalau tadi Yabes juga merasa di dalam mungkin konteks yang agak lebih menderita dibandingkan saudara-saudara yang mungkin di awal dia berdoa dipulihkan Tuhan. Ini juga sama, Tuhan mendengarkan doa mereka dan mengabulkannya. Namun, ya poin kedua, sebaliknya ketika mereka berubah setia, Tuhan menggerakkan Asyur, Raja Tilgat-Pilneser menyerang mereka dan mengangkut mereka ke pembuangan. Saya baca ayat 25 dan 26. Tapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Hari ini itu kapan? Hari ini adalah hari di mana kitab Tawarik ditulis, yaitu kira-kira tahun 400-an ya. Jadi ini adalah konteksnya, saudara. Jadi kita sudah mulai sadar, tema ini berulang kok. Taat diberkati, enggak taat dihukum. Sekarang kita perlu tahu tone yang lebih jauh. Membandingkan apa yang ada di dalam Samuel atau di dalam Raja-Raja dengan Tawarik. Kita mau tahu ini tense-nya di mana. Kita mungkin tidak usah baca semua sore, mungkin kita akan coba ingat saja karena bagian-bagian ini mungkin populer. Saudara tahu cerita mengenai Daud memindahkan tabut yang kali pertama? Tahu ya saudara ya? Mungkin di sekolah minggu sering itu kita dengar ya, tiba-tiba itu tabut ditaruh di sebuah tempat kereta, ada lembu yang bawa ya, tiba-tiba kepelecok gitu. Lalu Uza itu pikir, wih tabut mau jatuh ke tanah, ditahan. Lalu dia mati disambar, dihukum Tuhan, mati saudara ya. Karena apa? Karena keteledorannya memegang tabut. Oke. Di dalam 2 Samuel itu tidak ada penjelasan apapun. Nggak ada, cuma itu saja. Maka Daud takut dan dia tinggalkan saja tabut itu di rumah satu orang dan dia pulang pergi. Tapi saudara di dalam 1 Tawarik 15:13 jelas ada penjelasannya. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Menyatakan penyebab kegagalan pemindahan pertama adalah karena Daud tidak mencari Tuhan dengan cara yang benar. Jadi bayangkan nih saudara, ini adalah Daud, tokoh sentral, tokoh besar Israel, itu dikritik sama kitab Tawarik. Kenapa gagal? Karena Daud tidak mencari Tuhan. Tidak menggunakan cara yang proper untuk memindahkan tabut. Tidak menggunakan para imam ya untuk memindahkan tabut. Jadi kena hukuman. Ini mulai kita bisa lihat beda antara kitab Raja-Raja atau kitab Samuel nanti di bagian-bagian lain dengan kitab Tawarikh. Penekanan teologisnya udah mulai berasa gitu. Saudara juga mungkin tahu tentang Uzia atau Azarya, itu 2 orang dengan nama yang beda, 1 orang dengan nama yang beda, saudara. Jadi di dalam 2 Raja-Raja 15, di dalam bagian itu kalau kita baca detail, kita akan sadar bahwa ia adalah raja yang melakukan apa yang benar. Tapi dia mengalami sakit kusta tanpa dijelaskan penyebab langsung. Kalau baca 2 Raja-Raja 15 nggak ada penyebab langsung, hanya penyebab tidak langsung perihal bangsa yang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Itulah sebabnya nanti Raja Azarya ini kena sakit kusta. Itu saja, penjelasannya nggak ada yang lain. Tapi saudara, di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21 dijelaskan clear bahwa apa? Ternyata penyebab Uzia atau Azarya ini kena kusta karena dia menjadi tinggi hati. Itu yang ditekankan. Berarti apa? Ini memang punya intensi kasih tahu kepada orang-orang pembaca daripada kitab Taurat. Kamu harus alert loh hal-hal seperti ini. Kamu ini kan pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Kamu adalah mungkin tua-tua, imam-imam atau orang-orang yang dipercayakan punya jabatan politis. Kamu harus lakukan apa? Jangan kayak Uzia yang tinggi hati setelah dia dapat posisi. Kayak gitu kira-kira saudara. Dan di dalam bagian ini dia menjadi tinggi hati, masuk bait Allah, membakar ukupan, ketika ditegur marah. Oh, ini biasa lah ya saudara, mau Uzia kayak mau siapa kayak kita juga sama lah ya saudara. Itu kejatuhan manusia dalam dosa, marah dan kemudian sakit kusta sampai hari matinya. Dijelaskan ini. Jadi ini adalah bagian pembelajaran orang-orang Israel mengenai kitab Tawarikh. Nah ini salah satu yang paling penting saudara. Dosa Manasye. Ya. Saudara tahu di dalam kitab Raja-Raja salah satu
alasan kenapa orang Israel dibuang ke Babel. Kenapa? Karena Tuhan itu murka, dosa Manasye terlalu berat. Iya kan saudara? Kita on the same page. Ini adalah bagian yang harusnya saudara. Saya akan ajak kita lihat ya, sedikit saja ini kita baca saudara. 2 Raja-Raja 21 ayat 10 sampai 15. Ini menakutkan sih yang dikerjakan oleh Manasye itu. 2 Raja-Raja 21. List yang dilakukan oleh Manasye di atas ya, dari pasal 21 ayat 1 sampai 9 itu mengerikan saudara. Dia lebih jahat dari Ahab. Dia mempersembahkan anaknya dalam api, itu ayat 6. Dia panggil para pemanggil arwah, itu ayat 6 juga. Roh ramal dipanggil. Dia banyak buat jahat, sakit hati Tuhan dibangkitkan. Ayat 7, dia menaruh juga patung Asyera yang dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud, kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Bayangkan buat patung Asyera itu dimasukkan ke dalam rumah Tuhan, ya, itu yang dilakukan oleh Manasye. Dan seterusnya ya, saya ajak kita lihat ayat 10 sampai 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaran para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Ini orang Kanaan yang dimaksudnya, orang jahat Kanaan itu tidak lebih jahat dari Manasye. Terus dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur, sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti keluarga Ahab. Aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Itu kuali yang dibalik, saudara, kira-kira gitu. Jadi bukan tumpahin tapi dibalik sampai habis gitu. Terus 14, aku akan membungkam sisa milik pusakaku dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Itu adalah overview dosa Manasye. Jadi ini tone-nya di dalam raja-raja begini saudara. Satu lagi yang penting ya di dalam bagian ini, 23 ayat 25 sampai 26. Cuma 2 ayat saudara. 2 Raja-Raja 23 25 sampai 26. Ini tentang Yosia ya. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik pada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tapi Tuhan tidak berhali dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda, oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Jelas ya, kita kalau baca kitab Raja-Raja kita tahu, itu murka Tuhan tidak beralih daripada orang Israel karena dosa Manasye. Oke, sampai sini saya nggak tahu Bapak Ibu nggak bagian ini. Manasye raja yang paling bejat, paling jahat, paling keji dari Israel, raja Israel paling jahat ya, Yehuda, bertobat. Saudara pernah nggak Manasye bertobat? Manasye bertobat nih, kita pikir, ada di dalam Alkitab. Itu kira-kira saudara. Kita lihat saudara di dalam 2 Tawarik 33. 2 Tawarik 33. Inilah yang tidak pernah muncul di dalam kitab Raja-Raja, tapi muncul di dalam kitab Tawarikh gitu. Jadi dengan seluruh mapping ini saudara, kita mulai tahu apa? Gambaran besar, bigger pictures daripada kitab Tawarikh. 2 Tawarik 33. Ayat 10 sampai 11, saya bacakan buat kita ya, 10 sampai 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dan dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Jadi ini Tuhan sudah hukum, ya, Asyur sudah tangkap. Ayat 12, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha, Manasye maksudnya, melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya.
dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Bagaimana saudara kita membuat ini seri doa Manasye misalnya itu ya. Ini ya penting saudara, ini adalah pertobatan seorang raja paling keji di Israel. Dia bertobat, dia berdoa. Terus apa yang dilakukan? Tuhan dengar. Saudara, ini adalah bagian yang indah sekali ya. Dan di dalam akhir hidup Manasye, kalau kita baca lagi bagian selanjutnya, ini nanti bisa baca sendiri saudara. Akhir hidup Manasye dia lakukan apa? Dia bertobat ya. Dia menegakkan kembali mezbah Tuhan, korban pada Tuhan, berseru agar Yehuda kembali pada Tuhan. Itu yang dilakukan Manasye. Dia bertobat sungguh-sungguh loh, ini bukan hanya sembarangan, enggak saudara. Dia bertobat, saudara. Bertobat Manasye ini. Jadi kita akan lihat penekanannya apa? Penekanan teologis. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Even Raja Manasye yang jahat itu berdoa, Tuhan dengar dan dia bertobat. Saudara. Tapi ini bukan concern, nanti Manasye ketemu nggak kita di sorga? Probably yes ya saudara. Tapi itu kita reserve untuk next time ya saudara. Nah, akhir daripada kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja 25 itu akhirnya adalah kejatuhan Yerusalem, Yoyakin dibuang ke Babel. Tapi akhir dari kitab Tawarik itu penuh dengan pengharapan. Diakhiri dengan pernyataan belas kasihan, janji pemulihan tadi yang kita baca ya tentang Kores itu. Tuhan mengirim pesan berulang-ulang karena Tuhan sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Restorasi dalam pemerintahan Kores sesuai dengan nubuatan Yeremia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita pikir ya, kenapa ya mau bahas doa Yabes saja, kita perlu gambaran besar. Supaya kita tahu Yabes ini adalah salah satu contoh dari penekanan teologis kitab Tawarikh, gitu maksudnya. Kalau hanya ngomong Yabes doang, Saudara, kita ini akan bias gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang dinyatakan berulang kali dengan berbagai cara mengenai penekanan teologis dari kitab Tawarikh. Itu intinya. Jadi doa Yabes spesial nggak di dalam kitab Tawarikh? Ya dan tidak, ya kan gitu ya. Spesial karena dipakai untuk jadi contoh, tapi tidak karena contohnya banyak. Dia bukan satu-satunya contoh gitu loh maksudnya. Doa Yabes ini adalah salah satu contoh yang dipakai oleh penulis Tawarikh untuk menekankan tema ini, yaitu berdoa, bertobat, ketaatan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Enggak taat, enggak setia, berbalik dari Tuhan seperti Raja Uzia dihukum Tuhan. Itu temanya. Oke, sampai sini kita mulai tahu relevansi sekarang. Kita mulai punya namanya bekal. Kalau kita belajar dengan rutin, segala sesuatu kita pelajari dengan konsisten, dengan rapi, terstruktur, kita punya pemikiran teologis akan tertata. Oke, tapi ini kita akan lanjutkan berikutnya saudara ya. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan ya bagian ini, saya akan ajak kita untuk sadar dulu. Menurut tradisi Yudaisme, Yabes ini doanya ditempatkan dalam posisi apa? Ya itu ya saudara ya. Ini doa yang seperti dari awal sekali kita coba kasih kontekstualisasi yang langsung saja begitu. Apakah begitu di pemahaman orang rabi-rabi atau bagaimana saudara? Nah ini saya akan bahas saudara ya. Ini tradisi Yudaisme terhadap Yabes. Pertama, ini di dalam Talmud di dalam Talmud, saudara, 16a, konteksnya. Ini mungkin nggak sederhana, saudara, tapi saya bacakan saja ya. Kira-kira setelah Musa mati, terus orang Israel meratap, ada 3.000 peraturan yang lost. Maka kemudian orang-orang Israel bilang sama Yosua, coba tanyakan itu kepada Tuhan, bagaimana? Tapi Tuhan menjawab tidak ada hukum itu di sorga. Oke, bingung, nanti Samuel juga enggak bisa ya. Dan kemudian lalu mereka ke Otniel. Kenapa ke Otniel? Kita belum paham saudara. Dan hukum tersebut diberikan melalui analisis logis daripada Otniel. Dan kemudian dikaitkan dengan Otniel yang menaklukkan kota Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, itu kota, Sefer itu buku, jadi kota buku, kota Torah gitu. Di dalam Yosua ada, di dalam Hakim-Hakim ada. Nah jadi kemudian para rabi itu mengasosiasikan Otniel itu sebagai Yabes.
Disebut Yabes karena dia memberi nasihat Ya'ats, ya, Ya'ats, nasihat dan menetapkan batas-batas daripada peraturan hukum-hukum. Itu Ashe Gevolot, saudara. Jadi ini bicara mengenai nama Yabes itu dari nama Ya'ats atau nasihat, diberikan nama Yabes. Jadi Yabes dan Otniel. Otniel itu adalah hakim pertama Israel yang menaklukkan kota Kiryat Sefer, kota para imam lah, kota Taurat, kota buku. Dan di dalam bagian ini saudara, kita lihat nih di dalam Targum. Targum itu saudara, ini dalam Targum Aramaik yang ya ini ada terjemahan Inggrisnya memang. Mereka menjelaskan, ini yang dipahami dan diyakini oleh orang Yahudi saudara. Orang Yahudi yang ngomong ini saudara, dan ini tradisi mereka. Mereka yang ya dalam tanda kutip ya, kayaknya mengerti mengenai, ya mereka punya kitab sendiri lah ya, PL-nya ya. Di dalam Talmud bicara gini saudara ya. Yabes yang adalah Otniel, ya, was more honored and expert in laws than his brother. Dimuliakan, yang dihormati. Karena apa? Karena dia expert in the law. Dalam hukum Taurat daripada saudaranya. Jadi dia langsung berikan konteks. Kenapa lebih mulia? Karena pemahaman Taurat. Nanti kita kritisi dari sudut pandang kita, saudara. Kita mau tahu dulu dari sudut pandang mereka. Then his mother had called his name Jabez. For she said, I gave birth to him in pain. Ini sama dengan kita punya ya. Jabez prayed to the God of Israel saying, oh that you might indeed bless me with sons. Berkati, tapi ada yang saya bold itu yang beda dengan kita punya teks Alkitab ya. With sons, dengan anak-anak. And extend my territory with disciples. Dengan murid-murid. Oh that your hand might be with me in debate. Jadi dia mau memenangkan orang melalui debate ya. And that you might provide me with companions like myself. Menyediakan orang yang seperti saya. Ya, like myself. So that the evil inclination may not provoke me. Jadi di dalam bahasa Indonesianya apa tadi ya? Kesakitan ya, malapetaka. Kesakitan tidak menimpa aku. Tapi evil inclination may not provoke me. And the Lord brought about what he had asked for. Jadi saudara, di dalam bagian ini kita langsung sadar, di dalam tradisi Yahudi, doa Yabes ini bicara tentang ketaatan kepada hukum Taurat. Ya mereka ada penafsiran sendiri lah, tapi kita dalam bagian ini cuma mau tahu mengenai konteks Yabes dari pemikiran orang Yahudi. Itu ya yang kenapa membuat itu. Dan saudara mungkin kita langsung bisa connect ya dengan seluruh pembahasan di bagian awal tadi, itu apa? Yang lagi ditekankan di dalam zaman Second Temple Judaism. Apa yang ditekankan? Yang menjadi fokus paling utama bagi orang-orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan. Apa? Taurat. Itulah sebabnya mereka melakukan satu buah bentuk editing. Mereka edit, mereka kasih tambahan, komentar. Supaya mereka maksudnya membuat ini menjadi satu bagian pemikiran untuk kembali ke Taurat. Itu yang ditekankan memang di dalam zaman Second Temple. Jadi bahkan ya orang Yahudi saja memahami teritori itu bukan di dalam pemahaman yang ya tadi di dalam tanpa konteks saudara. Oke ini bagian tradisi Yahudi. Sekarang kita mau masuk ke dalam penafsiran yang lebih kritikal ya saudara. Nah sekarang ya saudara. Yabes tentu saja berkaitan bukan dengan Ya'ats ya, itu Yahudi bilang Ya'ats nasihat saudara, itu ya kita bisa leave it kayak gitulah ya, bisa terima, bisa mungkin berikan insight. Tapi Yabes diberi nama Yabes diberi ibunya, nama Yabes itu katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan ya. Jadi ini adalah permainan kata sebetulnya dengan kesakitan. Richard Pratt bilang ya, doa Yabes relevan pada pergumulan orang Israel saat itu. Dalam hal apa? Oke, kita langsung memahami ya tadi. Israel mengalami banyak penderitaan baik saat dan setelah pembuangan. Tadi kita lihat tempatnya kecil di bawah tekanan politik Persia dan negara tetangganya. Kalau baca dalam kitab Ezra, Nehemia itu menyulitkan mereka sampai pembangunan Bait Allah tertunda sekian tahun ya, belasan tahun gitu. Menyentuh pergumulan akan pengharapan diperluas wilayah Israel yang saat itu kecil pada masa post-eksilik. Kita tidak terlalu setuju, saya sendiri nggak terlalu setuju dengan penafsiran tradisi Yahudi. Karena kita akan melihat di dalam konteks post-eksilik, pengharapan mengenai teritori yang diluaskan itu memang pengharapan orang Israel pada umumnya.
kalau nanti tradisi Yahudi membaca itu untuk bicara mengenai Taurat, yaitu salah satu memang yang ditekankan, tapi kita mengerti kenapa mereka bilang begitu, saudara ya. Dan menjadi contoh bahwa doa yang sungguh-sungguh dijawab dan didengar oleh Tuhan. Ini tadi kita udah bicara, bahwa ini adalah salah satu yang dipakai oleh penulis Tawarikh untuk menekankan tema ini, saudara. Oke. Jadi sampai sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sadar ya, ini adalah bicara mengenai teladan, bicara mengenai kontekstual mereka yang juga berdoa kepada Tuhan, orang Israel yang pulang dari pembuangan berdoa, dipulihkan, daerah dikuatkan, diberkati, saudara. Dan ini bicara mengenai pengharapan juga tentang kerajaan Daud. Ya, tadi saya dari awal sudah bilang, mereka akan bertanya, kenapa kecil di bawah teritori kekuasaan bangsa asing? Apakah janji Tuhan kepada Daud masih berlaku, terlaksana? Tempat yang sempit dan tidak stabil, maka ini doa yang relevan bagi orang Israel hari itu. Oke, saudara. Kita akan menyadari juga di dalam tradisi Second Temple Judaism. Setelah Ezra Nehemia pulang, tradisi Second Temple Judaism makin flourish, ya, bertumbuh berkembang, sehingga ini menjadi satu doa yang menjadi contoh pengharapan dipulihkannya kerajaan Israel. Tapi pertanyaan mengenai, ya kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 1, kita tahu apa? Kita tahu kan murid-murid Tuhan Yesus juga tanya, kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Mengenai masa dan waktunya kamu tidak perlu tahu, ya kan itu kan kita sadar. Jadi pengharapan Second Temple Judaism, pengharapan dari doa Yabes itu masih relevan sampai di dalam konteks PB gitu loh. Pengharapan mereka tentang Mesias yang merestorasi, Mesias yang militarily dan secara politik kuat itu masih terbayang di dalam benak mereka. Bagaimana seluruh bangsa itu kembali ke Israel, Israel menjadi pusat penyembahan kepada semua, itu mewarnai mereka punya pemikiran. Oke, jadi sampai sini kita tahu saudara, dari Tawarikh itu bicara post eksilik orang setelah pulang dari pembuangan, sampai masuk masa Second Temple Judaism, doa ini relevan terus. Oke, sampai sini dulu saudara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian berikut. Inilah bagian krusial untuk kita sekarang menentukan apakah doa ini relevan atau doa ini sudah digenapi. Itu penting sekali saudara. Ini bagian yang berikut ini adalah pertama saudara. Injil Matius menekankan perihal kerajaan sorga. Kita sudah bahas ini ya 1-2 tahun lah ya di dalam khotbah minggu saudara. Mungkin sense-nya kita sudah dapat sedikit banyak saudara. Tapi kita akan paham bahwa kedatangan Kristus itu adalah esensi dari penggenapan pengharapan mesianik. Kita jelas ya Kristus kalau kita lihat di dalam Matius digambarkan sebagai Mesias, sebagai Raja ya, sebagai Allah sendiri dengan banyak sekali hal yang ada di dalam Matius. Itu kita mungkin tidak usah bahas lagi saudara. Di mana pengharapan mereka adalah ya ada penegakan hukum, pernyataan keadilan, perluasan teritori, bait Allah menjadi pusat ibadah penyembahan seluruh bumi. Itu pengharapan mereka sebetulnya. Tapi Kristus jawab enggak? Kristus jawab saudara. Waktu Kristus bilang, waktu aku mengusir setan dengan Roh Kudus, kerajaan Allah sudah datang. Itu kalimat-kalimatnya, saudara. Jadi kita akan memahami bahwa esensi daripada kedatangan Kristus menjawab nubuatan daripada mesianik. Itu no doubt lah, kita udah agree bagian itu, saudara. Tapi kita akan memahami juga bahwa penggenapan yang pertama adalah penggenapan spiritual. Kristus datang itu dalam Matius 1, saudara. Itu menebus umatnya dari dosa mereka, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kemudian ini Yohanes 1 ayat 14, tema yang kita akan bahas di Natal. Itu menekankan bahwa Kristus adalah bait Allah yang sejati dan berdiam bersama dengan umatnya, saudara. Jadi kalau kita ngomong pusat daripada perkembangan teritori, itu pusatnya apa sih? Bait Allah. Jadi pengharapan Second Temple Judaism, perkembangan teritori, bait Allah yang menjadi pusat ibadah, itu bait Allah senternya. Setelah Kristus ngomong, aku bait Allah yang sejati, robohkan ini bait Allah 3 hari aku akan bangun, maksudnya dia sendiri. Itu langsung menggeser daripada pengharapan mesianik Allah orang Israel dan Allah Second Temple Judaism. Oke saudara, jadi kita sudah mulai lihat ini. Digenapi, ya sudah digenapi. Waktu Kristus datang sudah digenapi, pengharapan ekspansi daripada teritori dan lain-lain sudah digenapi semua saudara. Oke. Dan kita tahu Kristus adalah bait Allah yang sejati. Nah sekarang ini masuk ke dalam kontekstualisasi doa Yabes. Setelah kita tahu ini saudara, apa yang kita harus kerjakan?
Kita tahu bait Allah yang sejati itu Kristus. Kita tahu juga nanti ya, ini nanti masuk bagian terakhir mengenai eskatologinya, saudara. Tapi di dalam doa Yabes, kontekstualisasi, saudara, misalnya ini. Pertama, doa ini dalam sejarah keselamatan, dalam konteks kitab Tawarikh, dalam konteks pengharapan Second Temple Yudaisme mengenai Mesianik, sudah digenapi belum? Sudah digenapi dalam Kristus. Udah jelas, saudara. Meskipun itu adalah contoh daripada hakim-hakim, tapi contoh di dalam konteks hakim-hakim, kalau kita katakanlah itu zaman Otniel, saudara, itu adalah diberikan konteks baru waktu dimasukkan ke dalam Tawarikh 1 Tawarikh 4. Ada konteksnya. Dan konteks ini mengusung satu pengharapan mesianik yang digenapi di dalam Kristus. Jadi secara esensi doa ini sudah digenapi belum? Sudah. Oke. Tapi, nah ini, prinsip doanya masih berlaku. Prinsip doa ini tentu masih berlaku di mana Tuhan mendengarkan doa umatnya. Ya, itu kan prinsipnya ya. Tuhan mendengar doa umatnya enggak? Sudah. Tapi tentu dipahami lebih limpah bahkan dari sudut pandang perjanjian baru. Kita bisa paham enggak ini? Satu sisi doa Yabes sudah digenapi, tapi prinsipnya berlaku. Tuhan mendengarkan doa umatnya, tapi untuk bicara mengenai prinsip doa yang mana prinsip di mana Tuhan mendengar doa umatnya, itu lebih limpah dari sudut pandang perjanjian baru. Kenapa, saudara? Karena kita mulai paham akan karya Kristus yang menebus, mendamaikan kita dengan Bapa. Oke, jadi saudara mulai tahu problem kontekstualisasi menyimpang dari doa Yabes ini letak paling krusial ada di mana? Pertama, mereka nggak tahu konteksnya. Kedua, mereka kayak agak ignore dengan konteks perjanjian baru. Prinsip bahwa doa itu tentu saja bicara di dalam konteks yang limpah. Tuhan mendengarkan doa di dalam Kristus tentu saja, saudara. Doa ini menjadi contoh kehidupan yang saleh, yang didengar Tuhan dan berkaitan dengan pekerjaan Tuhan atau narasi kerajaan Allah. Sekarang kalau kita mau kontekstualisasi doa Yabes di dalam konteks yang harusnya sound dalam konteks perjanjian baru. Apa itu konteks perjanjian baru? Kalau di dalam konteks Chronicles atau Tawarikh, doa Yabes ini fit dengan narasi kerajaan Allah yang dipahami oleh orang Israel hari itu, yaitu ekspansi teritori daripada orang Israel, ibadah bait Allah pusat ibadah. Di dalam konteks perjanjian baru bagaimana? Oke, kita masuk bagian berikut, saudara. Di dalam konteks perjanjian baru, Yerusalem baru adalah jawaban final atas seluruh doa umat Allah termasuk doa Yabes. Kita lihat elemen-elemen dari doa Yabes. Tidak ada lagi duka cita atau penderitaan. Ya, itu jelas di Yerusalem baru di Wahyu jelas sekali bagian ini. Wilayah yang diperluas. Ini bicara penggenapan ultimatnya adalah ya menjadi ciptaan baru, Yerusalem baru, saudara. Terus Allah sendiri menjaga mereka ya, menjaga dari segala yang jahat. Jelas Tuhan yang bertahta, itu tidak ada lagi evil, tidak ada lagi apa segala macam ya. Kita lihat di sini. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita tahu penggenapan final daripada kontekstualisasi doa Yabes dalam dia punya konteks kitab Tawarikh itu digenapkan secara ultimat dalam kedatangan Kristus kali yang kedua. Gitu. Oke, sampai sini saudara ya. Lalu kontekstualisasi doa Yabes dalam konteks kita hari ini apa? Nah itu pertanyaan yang kita harus jawab. Apa konteks utamanya kalau begitu? Yang sesuai dengan narasi kerajaan sorga yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Memperluas teritori itu artinya apa sekarang? Kita akan ngapain? Menyatakan kerajaan sorga gitu kan, maksudnya kan gitu kan saudara. Jadi kalau kita lagi berdoa, doa Yabes kita kontekstualisasi dalam sudut pandang PB, berarti kita punya narasi adalah menyatakan kerajaan sorga di dalam kehidupan kita. Itu mirip doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ya kan gitu kan, dikuduskanlah namamu, siapa yang kuduskan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, siapa yang menyatakannya? Jawabannya kita. Dengan cara bagaimana? Meneladani Kristus. Dan itulah inti daripada pernyataan di dalam Matius 28. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, ajar mereka dan lain sebagainya, saudara. Kita sudah langsung tahu ini inti dari doa Yabes kemana sih sekarang?
Kita sudah lihat saudara ya. Ini namanya jalan yang sukar ya. Ini cuma 2 ayat ya saudara kalau kita pikir-pikir lagi. Cuma 2 ayat, pasal 4 ayat 9 dan 10, 2 ayat saja. Tapi untuk mengertinya saudara, kita perlu ada gambaran besar. Sampai kepada gambaran partikular yang kecil. Sampai lihat di dalam konteks PL, PB bagaimana, penggenapannya bagaimana. Lalu baru kita bisa kontekstualisasi. Dan ini haruslah sesuai dengan narasi kerajaan sorga. Yang kita tahu di dalam Alkitab, PL maupun PB saudara. Sehingga hari ini kalau ada orang yang doa Yabes untuk Tuhan memperluas daerah kekuasaanku lah pabrik dari 1 jadi 10. Terus narasinya gini, jangan minta untuk diri. Alkitab bilang jangan minta untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi kita berani minta yang besar untuk memberkati orang lain. Saudara, kita ini otaknya kecampur, saudara. Tahu enggak kenapa? Karena satu sisi dia pakai ayat firman Yakobus, karena Yakobus bilang jangan untuk memuaskan hawa nafsumu, kamu nggak akan terima dan lain-lain. Dicampur dengan bagian-bagian lain, saudara. Jadi orang kalau tidak mengikuti pembahasan yang sistematis, saudara, dia nggak bisa bedakan. Dia nggak bisa bedakan konteksnya. Dia nggak bisa lakukan hal yang tepat dari konteks doa ini. Sekarang saya ngomong ya. Kalau mau buat dari 1 perusahaan jadi 10, boleh enggak? Boleh dong, ya kan gitu kan saudara. Tapi jangan pakai ayat-ayat yang tidak ada kaitannya dengan bagian ini gitu. Doa sajalah, Tuhan berikan saya bijaksana. Saya tahu engkau memberikan saya kesempatan untuk lakukan ini dan itu. Tapi biarkanlah hatiku Tuhan jaga. Supaya ya lakukan apa segala. Silakan berdoa saudara, tidak ada yang masalah dengan itu. Tapi mengambil bagian-bagian firman Tuhan untuk jadi landasan kebenaran, itu problemnya minta ampun saudara. Karena orang akan bias dia. Dia doa ini kalau ada 10 jadi dari 1 jadi 10. Kira-kira mungkin saudara. Ini susah saudara. Ini berdoa untuk orang lain atau untuk saya sendiri ya. Bilang jangan doa untuk diri ya. Untuk menjadi berkat ya. Tapi jangan-jangan motivasinya terbalik-balik saudara. Untuk saya sukses dulu lalu saya memberkati orang. Apa betul itu intinya? Tapi inti yang harus kita tahu adalah bicara mengenai kingdom of God. Yang dinyatakan dalam Alkitab. Apa itu dalam teladani Kristus? Kristus jalannya kemana? Jalannya ke Golgota kan gitu kan maksud saya. Maksudnya kita lihat di dalam Alkitab. Kristus jalan ke sana, rasul-rasul jalannya kemana? Rasul-rasul juga jalannya ke sana, Golgota. Maksudnya ini bicara mengenai sangkal diri, pikul, percaya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Dalam kaitan melakukan narasi kerajaan sorga, Tuhan pelihara enggak? Tuhan pelihara, makanya dia bilang jangan khawatir tentang hidupmu. Tuhan akan memberkati, burung di udara lihat ya, bunga bakung di padang yang liar lihat itu. Itu bicara apa? Pemeliharaan Tuhan. Tapi narasinya narasi Injil. Jangan dicabut ininya, digantikan narasi kerajaan sendiri, lalu pakai ayat Alkitab untuk mendukung narasi kita punya kerajaan. Dan seolah-olah kalau ini sukses untuk kemuliaan Tuhan. Waduh. Saudara coba lihat ya, itu penipuan kelas berat saudara. Itulah kenapa kita sadar betul saudara. Pembacaan Alkitab tidak bisa hanya dipotong sepotong-sepotong. Berbahaya dan mematikan. Kita tidak bisa lakukan itu. Tapi untuk kita belajar, ya perlu proses ya. Belajar ya mulai dari satu tahap, selesaikan semua. Ya ini kurang lebih saudara ya, mungkin sampai sini bagian hari ini, materi kita hari ini, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, ya 2, mungkin yang di belakang. Terima kasih Pak Jack. Bukan kebetulan saya pernah mendengar dari 2 orang, mereka Injili gitu. Lalu mengatakan begini, kalau di rumah itu ada gangguan, misalnya ada setan apa, udah baca aja doa Bapa Kami 10 kali. Saya jadi bingung Pak, ini bisa dibayangkan misalnya dia membacakan doa itu, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu jadi. Ini seperti apa begitu. Kemudian yang berikutnya saya juga pernah di Bukit Karmel itu, tempat Katolik ya ini mohon maaf, itu ada doa novena. Jadi mereka 9 kali setiap hari Sabtu nggak boleh bolos. Mengikuti terus sampai doanya dikabulkan gitu. Nah ini saya juga merasa ya nggak enak ya karena mereka memuja Maria gitu.
buah hati ratu langit dan sebagainya begitu. Nah ini bagaimana Pak Jack? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kita harus sadar bahwa doa bukan mantra. Doa bukan untuk mencapai tujuan kita. Dengan pernyataan nazar saya akan doa Bapa kami sekian puluh kali atau ratus kali supaya ujian berhasil atau apapun juga. Itu tidak pernah Alkitab menyatakan demikian. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung tesis itu atau pemahaman itu, tidak ada. Maka semua pemahaman yang tidak sesuai dengan firman harus dikoreksi. Dan orang yang mendengar, ya mari kita bicara dari sudut pandang firman Tuhan. Itu kita boleh diskusi dan lain sebagainya. Jadi tentu kita perlu punya kebijaksanaan dan kepekaan juga ya untuk membahas bagian ini kepada orang-orang yang mungkin hari ini masih menghidupi yang tadi, berdoa sekian kali untuk dapat apa segala macam. Tapi kita juga perlu ada kesabaran karena kita ngomong ya kita pun sendiri perlu waktu untuk bertumbuh. Mereka mungkin juga sama perlu bertumbuh. Jadi dengan kita mungkin ya kalau dibandingkan mungkin kita lebih paham sedikit dari mereka misalnya. Ya kita harus menempatkan diri juga dengan rendah hati untuk mengajak mereka dengan baik gitu. Bukan dengan arogansi. Kamu kok masih begini sih misalnya ya. Masalah berikutnya. Kita yang belajar itu punya kecenderungan juga mungkin untuk menjadi tinggi hati. Itu juga bahaya dan itu Tuhan benci. Nah mungkin itu ya kita mengimbangi ya spiritualitas dari pembelajaran harusnya makin rendah hati dan lain sebagainya. Mungkin demikian Pak. Silakan tadi ada yang kedua. Ya. Saya mau tanya Pak Jack, tadi Pak Jack bilang dalam kontekstual aktualisasi ya. Kontekstualisasi. Jadi kalau Matius 28 itu kalau dihubungkan dengan Mazmur 2 ayat 8, apakah itu juga menjadi bagian kita gitu. Jadi cita-cita kita itu cuma satu itu aja gitu. Karena dari PA yang kemarin-kemarin itu, kalau yang saya lihat itu misalkan kayak Martin Luther, Zwingli, kemudian ada Norm Manson, itu walaupun mereka menderita, mereka cuma pikirkan satu pekerjaan Tuhan aja yang ada. Nah sementara kalau di kita, mohon maaf nih Pak Jack ya, sudah ada observasi, tetapi yang ada itu mungkin kurang dari 5 jari gitu. Sementara kalau yang saya lihat perencanaannya kan udah cukup banyak juga gitu. Bagaimana menurut Pak Jack gitu? Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang Mazmur 2 ayat 8 yang minta kepadaku bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Ini mu refer kepada ini Mazmur 1 dan 2 satu kesatuan dan orang benar sebetulnya referensi dari mu atau raja yang dilantik Tuhan atau yang dikatakan anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Itu mengacu kepada Kristus dan Kristus memberikan kita mandat untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh orang ya, ke segala penjuru bumi. Jadi kita sedang berbagian di dalam narasi kerajaan sorga. Jadi kita akan lihat seluruh bagian firman Tuhan itu penggenapannya ada di dalam Kristus, narasi kerajaan sorga. Nah kita sekarang juga lakukan hal yang sama, kita berbagian dengan cara yang Tuhan izinkan, dengan upaya yang kita upayakan ya, maksudnya kita usahakan. Yaitu kita punya kerinduan supaya setiap jemaat bertumbuh dalam firman, mencintai firman, itu bagian yang pertama. Setelah cinta firman, ada kerinduan baca firman, ingin mengerti lebih jauh, mau belajar dan seterusnya. Tahap kedua kan mulai menghidupi firman. Setelah menghidupi firman, mulai tergerak untuk melayani. Nah di GRI Bandung memang kita coba supaya dari PA ada namanya workshop untuk belajar skill pelayanan, lalu ada observasi. Ya harapannya ini boleh terus menjadi satu environment yang bergulir dan bertumbuh. Tapi memang proses ini ya mungkin proses yang berkelanjutan dan jangka panjang. Dan kita harap ya Tuhan juga berikan belas kasihan ya supaya banyak yang terlibat. Tapi proses ini adalah satu proses pertumbuhan cinta kepada Tuhan. Susah untuk dipaksa. Ini bukan kayak latih sales, cara jualan bagaimana. Kayak kita di telepon telemarketing itu kan standar. Selamat siang dengan Pak JK Wira. Kita cuma dikasih jawaban ya, itu kan. Bisa saya ngomong sebentar gitu, atau kami lah dari perusahaan ini itu mau menawarkan ini dan ini ada kebaikan. Dan stop. Itu kan telemarketing.
Kita bukan create orang dengan skill telemarketing. Kita bukan karbit orang untuk punya skill pelayanan yang prematur, yang hatinya belum benar-benar bertumbuh kepada Tuhan. Kita nggak mau lakukan ini. Kalau lakukan ini bisa banyak sekali gereja yang lakukan itu juga. Ini bukan hanya gereja lah ya, banyak hal yang dilakukan. Tapi kita maunya adalah bagaimana supaya orang genuine cinta Tuhan. Susah, tapi ya sudah kita berjalan saja dengan segala hal yang kita mau upayakan nih. Jadi ini adalah aim kita menjadikan seluruh umat Tuhan, ya minimal yang ada di GRI bertumbuh, makin cinta Tuhan, makin menghidupi, makin mau melayani Tuhan. Tapi ini satu proses natural. Nah itu mungkin Pak yang saya bisa sharingkan. Makasih Pak. Silakan mungkin ada lagi satu, mungkin ada satu lagi. Ya satu dulu, 1, 2 ya. Ya terima kasih Pak Jack. Pada zaman raja-raja itu ya, Manasye itu kan dia melakukan penyembahan berhala dan sebagainya, dan yang kena itu hukumannya adalah seluruh rakyat. Tapi kan dia punya kuasa gitu ya. Rakyat tuh boleh dibilang nggak punya kuasa untuk menolak. Situ juga ada imam-imam. Nah dalam kondisi seperti itu sebenarnya yang Tuhan harapkan tuh apa yang terjadi? Apakah pemberontakan atau apa? Bagaimana? Sebetulnya kisah Manasye ini berlanjut. Ada anaknya dan kemudian cucunya Yosia. Ada perubahan reformasi yang besar di seluruh Israel. Bahkan Israel Utara. Tapi kita perlu sadar dengan pembacaan kitab-kitab nabi yang lain, misalnya di dalam Habakuk, ternyata reformasi spiritual itu juga masih berjalan di permukaan. Jadi orang Israel itu memang sudah ditegur, dikasih nabi segala macam, mereka tidak bertobat. Jadi tidak bertobatnya mereka mengkonfirmasi hukuman Tuhan sampai detik terakhir. Kalau kita baca kitab Yeremia berkali-kali Tuhan bilang, ngomong supaya aku mengurungkan niatku lah gitu intinya. Tapi mereka tetap tidak mau dengar Yeremia sampai dihancurkan oleh Babel. Jadi kita lihat dari bagian ini ya, kita lihat dua hal, rakyat dan raja. Memang ada korelasi itu. Raja yang jahat gampang buat seluruh rakyat jahat, gampang sekali. Raja yang baik buat seluruh rakyat baik. Kelihatannya saja di permukaan, tapi esensinya tadi kayak balik ke pertanyaan sebelumnya. Untuk membuat orang genuine cinta Tuhan itu gimana sih caranya? Pakai perintah. Yosia bisa lakukan habisin seluruh penyembahan berhala. Tapi hati yang mereka yang berhala itu bagaimana? Masih tinggal. Makanya di Habakuk itu bilang, kenapa mataku melihat kelaliman, keadilan muncul terbalik dan lain sebagainya. Itu kan bukan bicara mengenai penyembahan berhala. Tapi penyembahan berhala kepada diri lah maksudnya. Jadi ini adalah akar manusia di dalam dosa. Makanya bersyukur nubuatan Yoel pasal 2. Yang digenapi di dalam hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus melembutkan hati kita, membaharui hidup kita sehingga semua orang yang di dalam Kristus hatinya cinta Tuhan. Itu mind blowing kalau kita ngomong di dalam konteks PL ya kan gitu. Sehingga anak-anak yang muda-muda bisa bicara mengenai Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang membuat mereka cinta Tuhan. Nah itu yang kita harus syukuri satu sisi ya. Jadi kita kalau di dalam konteks kita sekarang, ya kita makanya perlu mengerjakan ini dengan ya bergantung pada Tuhan. Cinta pada Tuhan bukan kita yang atur, kita cuma alat ya. Nah, jadi ya kita mengerti bagian kita juga, mungkin demikian Pak. Ya terima kasih. Satu lagi silakan di depan. Pak, sebelum saya mengetahui reform gitu ya, kalau berdoa itu semangat gitu ya, semangat berapi-api kayak ya benar lah kalau pas kebetulan terjadi tuh benar tuh kan doanya benar dijawab gitu ya. Tapi setelah belajar reform kayaknya tuh belum apa-apa tuh udah jadilah kehendakmu Tuhan gitu. Kayaknya karena kita ayatnya yang dikasih tuh ya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya gitu, yang sesuai dengan kehendaknya. Kayaknya jadi kurang bergairah itu. Dan kayaknya salah gitu, kayaknya salah kalau doa kayak gitu. Gimana supaya menghidupi orang reform itu berdoa seperti apa sih walaupun tahu memang yang terjadi bakalnya kehendak Tuhan, apakah kita nggak bisa ya itu seperti orang yang ya bukan orang reform juga gitu, semangat dan yakin gitu kalau ini kehendak Tuhan dan pasti terjadi gitu. Makasih. Baik Pak. Saya percaya ini bagian dari pergumulan banyak orang juga ya.
Tapi kita perlu sadar beberapa hal. Yang pertama, bahkan waktu kita mengatakan jadilah kehendakmu, belum tentu waktu kita kutip bagian itu juga precise. Waktu Kristus bilang jadilah kehendakmu bukan kehendakku, itu adalah bicara mengenai berserah total di dalam konteks dia tahu mau kemana. Kristus tahu jalan Golgota. Dia maunya tidak jalan Golgota kalau di dalam cawan berlalu. Tapi yang dia lakukan adalah dia menyerahkan kehendaknya ke dalam tangan Bapa dan menaati jalan Golgota itu. Lain dalam konteks kebanyakan doa kontemporer di dalam Tuhan saya mau macam-macam lah ya, saya mau untuk saya tapi kurang enak rasanya, jadilah kehendakmu lah Tuhan, ya kayak gitu kan, itu kan banyak ya. Saya mau masuk kalau bisa gaji 3 digit misalnya, tapi kayaknya ya jadilah kehendakmu karena pilihan saya mungkin bisa lebih merugikan daripada pilihan Tuhan, kadang-kadang gitu. Jadi itu pun problem. Tapi balik lagi, kita bukan hanya mengkritisi, tapi kita tahu yang benar baru menghidupi. Nah sekarang kita mau bilang gini ya, eagerness kita itu harus di tempat yang tepat. Misalnya apa? Nah ini balik lagi ya, kalau kita doa untuk diri dan kepentingan diri, makanya ujung-ujung jadi nggak eager. Karena kita tahu ini ada something wrong kayaknya nih ya, sudahlah kehendak Tuhan yang jadi gitu. Tapi kalau kita tahu ini pekerjaan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan, doanya eager nggak? Eager doanya. Ya itu maksudnya. Dan mulai ada compassion, mulai ada cinta, mulai ada, kita sadar ada hal-hal yang sangat penting. Contoh doa eager dalam konteks Bandung. Waktu Patong KKR di Saboga, saya lupa tahun berapa itu, 2000 sekian belas gitu, dibubarkan. Lalu pada waktu mau buat lagi KKR Patong, doa eager nggak? Eager kan doanya kan gitu kan, ngotot gitu. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan yang ada tantangan. Contoh dalam konteks kita, waktu Jatinangor ditutup PR Jatinangor, kita doa eager nggak? Tuhan kasihani, Tuhan biarlah ada lagi, bisa dibuka lagi PR Jatinangor supaya anak-anak mahasiswa bisa ibadah. Kita doa eager nggak? Doa eager pasti. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak berdoa saja, kita cari cara sedemikian rupa supaya kita boleh dipakai Tuhan mempersiapkan tempat ibadah lagi untuk anak-anak itu, misalnya gitu. Jadi kita eager nggak? Eager, ngotot. Dan kita lakukan upaya sembari berserah sama Tuhan lah maksudnya gitu. Dan kita tahu ini adalah perkara yang sulit. Kalau kita ditanya, kita ingin gak ada gereja Geri di Jatinangor? Pasti mau kan? Kita kalau doa, kita juga eager. Tapi semua ada prosesnya gitu, pergumulan satu demi satu. Nah itu bagiannya. Dalam konteks hidup kita gimana sekarang? Mengenai pekerjaan, mengenai rumah tangga dan lain sebagainya. Juga hal yang sama pasti. Kalau kita tahu misalnya, kita punya keluarga ada tantangan. Kita mau doa Tuhan tolong keluarga ini diambang kehancuran. Tuhan kasih belas kasihan bagi keluarga ini. Biarlah saya, istri, anak, siapalah yang terlibat. Kami sama-sama bertobat, berlutut di hadapan Tuhan. Ajak doa bareng-bareng. Saya percaya mungkin sampai meneteskan air mata juga. Tuhan ubah hati kami. Kami ini orang-orang keras kepala dan lain-lain ya. Saya percaya doanya eager kok. Karena itu adalah doa yang berkenan di hati Tuhan. Dan lain sebagainya ya. Untuk usaha gimana? Tuhan saya dalam perusahaan ini susah. Saya disuruh buat nota ganda misalnya atau apalah pergumulannya. Saya nggak bisa Tuhan tolong saya dan berikan hikmat. Doanya eager. Kenapa? Karena doa ini sesuai dengan kehendak Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tolong ya supaya perusahaan ini sekian miliar tahun depan atau bulan depan. Mulai agak-agak bingung sedikit. Kenapa? Karena itu tiba-tiba detach dari konteks kerajaan sorga. Oke lah kalau untung kenapa? Apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang memang bersih, nggak ada korupsi sama sekali? Boleh doa begitu. Tuhan nyatakan kemuliaanmu. Sungguh-sungguh hidupi firman Tuhan, tidak kompromi sama sekali, kerjakan. Mungkin dan saya percaya keadaan perusahaan seperti itu akan memberkati banyak orang. Silahkan saja gitu. Dan segala aspek hidup yang lain, silakan saja. Maka saya pernah bilang gini ya, kita ini berdoa dengan mengerti prinsip, kita tahu. Kita yang kedua, waktu memilih pilihan pekerjaan atau apapun, ini balik lagi saya ngomong ini sekali lagi, yang penting prinsip daripada kerajaan sorga tidak dilanggar. Haus lapar kebenaran, membawa damai, suci hati, apa semua itu doa dalam 10 ucapan bahagia terpenuhi. Silahkan mau kerja apa juga boleh. Silahkan mau pilih pilihan apa saja oke. Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan.
dan berani menderita atas nama kebenaran, nama Kristus. Silahkan kerjakan saja. Mau jadi engineering, silahkan. Dokter boleh. Hakim, pengacara, apapun bebas. Karena hatinya sudah cinta sama Tuhan. Nah yang problem adalah hatinya belum cinta sama Tuhan. Lalu dia berdoa, dalam doanya untuk saya, untuk kemuliaan Tuhan, itu lip service-nya muncul di situ. Dan celakanya kita mungkin tidak bisa bedakan sudah. Nah kurang lebih gitu Pak. Jadi saya harap ya kita berdoa eager. Ya susah ngomong sore. Ini bukan rules ya, tapi ini adalah ekspresi kita di dalam berjalan bersama Tuhan. Waktu berjalan sama Tuhan kita mau menghidupi kebenaran. Saya percaya itu kita mulai struggle kita berdoa dengan eager. Ya harapannya ada kebangunan doa ya di dalam konteks hidup kita. Mungkin demikian Pak. Silakan Pak. Oh itu Mike. Pak, saya suka mengamati orang berdoa. Iya Pak. Khususnya ada beberapa doa yang sifatnya mungkin lebih merendah, sepertinya kita tuh memang lemah, nunjukin kelemahan kita. Ada satu lagi doanya antusiastik gitu. Oke. Dengan istilahnya ya seperti tadi. Nah gimana supaya seperti kita juga mengutip dari doa Yabes ini kan kebanyakan kan menganggap oh ini dari Alkitab. Apalagi kalau doa Bapa kami kan memang udah jelas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi memang karena sering diulang-ulang jadi sepertinya kayak mantra gitu ya. Tanpa kita berpikir saya tuh pengennya tuh ya mengamati doa-doa itu tuh sebenarnya pengen dari hati dan juga menghindar dari egois gitu. Maksudnya saya pengennya bukan hanya kelihatan bisa berdoa, tapi nggak mengena gitu ke orang lain gitu Pak. Mungkin tujuannya juga dari doa Yabes juga begitu. Karena memang bukan tidak mungkin kalau dia orang kecil pun bisa berpikiran besar gitu. Mau memperluas daerah ya untuk Tuhan gitu. Mempersembahkan uang sebesar mungkin juga kalau kita bisa mau memberi dengan tulus dan memang kita berikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Baik. Nah itu seperti itu Pak, mungkin gimana supaya mungkin kalau kita diucapkan kan supaya memberkati juga yang mendengarkan gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi ada satu bagian ya yang kita perlu lihat di dalam Matius juga bicara ya. Yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena di dalam zaman perjanjian lama mereka nggak tahu penggenapan di dalam pribadi Kristus. Beda dengan kita tahu penggenapannya dalam Kristus. Maka sadar enggak doa kita langsung lebih besar dari doa Yabes. Ketika kita ini doa dalam nama Kristus. Jauh lebih besar. Yabes enggak bisa memahami bahwa penggenapan di dalam narasi kerajaan sorga itu dalam pribadi Kristus. Have no idea. Waktu kita berdoa entah untuk pekerjaan apapun pekerjaan Tuhan, itu langsung naturnya tidak bisa dikomparasi dengan doa Yabes. Sebetulnya itu realita umat Tuhan. Cuma kadangkala mungkin tidak disadari saja ya kan gitu ya. Jadi jadi nggak berdoa. Padahal kita itu mengerti rahasia kerajaan sorga. Kita mengerti firman Tuhan. Kita limpah sekali sebetulnya. Maka berdoalah. Tapi kadang orang susah berdoa karena dia tidak terlibat di dalam segala hal yang Tuhan kehendaki untuk dikerjakan. Ya tantangannya banyak. Entah problem di rumah tangga, problem dalam kerjaan, problem ini itu ya. Belum lagi nanti gangguan media sosial, manajemen waktu yang tidak baik gitu. Akhirnya dia sendiri exhausted, kelelahan, dia nggak bisa lagi pikir mengenai narasi kerajaan sorga, yang ada adalah hidup kisera-sera. Jalan gitu sajalah, nah itu berat sih. Nah maka balik lagi, perlu ada waktu untuk devosi. Kita ini, ya ini mungkin ya satu hal lagi ya, kita perlu menyiapkan waktu khusus di rumah tangga kita. Untuk berdoa bersama, sharing bersama secara natural. Jangan jadi hukum baru lagi, itulah binary-nya manusia kan gitu kan ya. Tapi kita perlu upayakan waktu khusus, ada waktu sharing, waktu doa. Itu penting sekali. Nah mungkin secara singkat gitu Pak.
Mungkin ada mic. Berarti pengertian lebih berlimpah tadi yang Pak Jack jelaskan tuh saya jadi makin bisa teguh gitu di dalam artian setiap kali kita tutup juga dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Iya, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin itu yang lebih kita tuh, ya mungkin karena dia belum mengenal kedatangan Yesus kita sudah Kita tahu. sudah, Bang. Maka waktu itu berarti kita harus bisa merasakan bahwa doa kita waktu tutup tuh sebenarnya sudah dalam konteks kerajaan Allah gitu. Iya. Dan tentu kontennya sekarang kita ya makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kan proses pembelajarannya. Baik, sampai sini mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk satu kesempatan kami boleh menelah bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh dengan setia mengerti firman dan isi hati Tuhan. Kami boleh dilatih, kami boleh makin cinta firman, dan hidup kami bertumbuh dari firman, menghidupi firman, dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah, memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.